asal coba ke yang teman di atas. Saya kembali, saya lupa tiba-tiba linglung. Bener. Menanyakan ketika berangkat kayak ada yang mengikuti seorang cewek kayak mau bonceng ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan Mitos Official bersama saya Cak Klepon dalam segmen Cepuri, cerita seputar misteri. Kali ini kita berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang tentunya kita eksplor sekarang ke bagian cerita misteri. Dan di sebelah saya ada seorang narasumber yang beliau seorang explorer misteri juga yang memiliki segudang pengalaman misteri. Tanpa basa-basi, kita sapa narasumber di sebelah saya kita. Oke, namanya siapa Mas? Ulum. Mas Ulum. Ya. Oke, Mas Ulum, punya pengalaman misteri apa saja Mas? Bisa diceritakan satu persatu. Ya, pengalaman saya ya, perkenalkan nama saya Ulum ya. Saya suatu hari saya pernah itu ya ziarah di puncak gunung lah intinya, sekitar sini lah. Nah setelah itu saya ziarah, itu tidak satu orang, banyak lah, ada 3 orang ya, teman saya 2 orang. Saya ke sana emang itu niatnya ziarah, tapi sampai sana tuh kayak ada yang itu loh, sebelum kesana kayak ada yang bututin. Kayak buntutin. Iya. Itu yang Mas Ulum merasakan sendiri ya, itu sosoknya cowok apa cewek yang buntutin? Kita kan bertiga. Saya itu bawa motor sendiri. Iya. Yang teman saya 2 itu boncengan. Yang saya rasakan itu itu ya, di belakang saya itu kayak ada yang cewek. Seperti ada yang bonceng. Iya, cewek. ada. Aduh. Oke, buat teman-teman ya, ini ceritanya kelihatannya horor banget teman-teman. Oke, kita simak lagi ya. Monggo Mas Ulum cerita lagi. Iya. Sebelum ke sana kayak ada itu kayak yang buntutin, entah itu kayaknya cewek ya. Setelah itu saya ziarah dulu kayak biasa, ziarah kayak yang di itu ya, ada saya udah memberi bunga di kayak di makamnya, Kayak semacam tahlil itu. ya setelah tahlil kayak orang-orang itu sekarang ya, Iya. umumnya ziarah lah. Kita ngobrol biasa jam 2, jam 3. Setelah itu jam 3 saya gabut mau pulang sendiri. Jam 3 malam Iya. pulang sendiri, yang awalnya bertiga, Mas Ulum nekat pulang sendiri. Itu saya tuh gabut gokil itu. Gokil banget. Saya kan kalau udah jam 4 kan disuruh pulang sama orang tua. Iya. Setelah itu saya nekat, saya pulang sendiri jam 3 malam itu. Saya pulang seret ke itu ya, bawah. Saya menemui pertigaan itu yang aslinya itu jalannya ke selatan, tapi saya ke utara. Oh, ibaratnya harusnya itu belok ke kanan, Mas Ulum ambil ke kiri. Iya. Wah, ini Itu aslinya itu di hati sudah kayak ada kayak tidak beres itu di jalan tuh. Saya udah itu batin tuh, ini kayaknya tidak, ini salah jalannya, tapi saya nekat itu tidak pakai GPS itu saya. Saya langsung ke sana, ke utara terus seret, sampai Tugu ya. Saya itu loh, kok sampai sini ini tidak jalan yang pulang loh. Tapi saya yakin ini jalannya ini terus sampai Noi Tugu itu. Saya kan ada perempatan ya, ini ke kanan kiri, saya bingung itu. Saya pilih itu acak random lah. Itu saya pilih yang ke kanan. ke kanan akhirnya. Kanan
Saya itu ikuti jalan terus sampai ketemu pertigaan lagi. Nah itu ketika waktu di jalan tuh jalannya terang, banyak lampu atau Terang, padahal terang, ya? ada desa, ada suatu desa, tapi saya tidak tahu desa apa itu. Padahal sebelumnya Mas Ulum lewat situ juga? Enggak. Oh, ambil jalur lain berarti. Iya. Itu jam 3 aku mau nyamper ke pinggir jalan tuh, takut di itu ada warga yang ngapain itu gitu. Iya. Tapi saya terusin lah ya, saya itu iya aslinya itu jam 3 malam itu udah merinding aslinya. Mau buka HP takut, terus akhir itu langsung aja pakai ngikuti jalan, ada pertigaan, saya ngambil kiri, coba ambil kiri serut. Ternyata saya itu sampai akhirnya saya ke hutan itu, Nyasar. waduh, sampai ke hutan. Nah ketika waktu mau masuk ke hutan tuh jalannya itu tiba-tiba nggak ada penerangan, gelap atau memang masih jalan Tidak ada penerangan. Ada penerangan. Jalannya itu kecil, berapa ya, 1 meteran, 1 meter. Setelah itu saya kan minggir itu ya, minggir, wah ini ada enggak beres nih. Saya minggir ke tepi jalan kan, langsung saya itu lihat pinggir saya ternyata kuburan, makam. Pas setelah itu langsung saya merinding, wah merinding ini, itu bulu-bulu saya langsung itu bangun semua. Jam 3 pagi pulang sendirian sampai nyasar ke hutan dan akhirnya nyampe ke kuburan, ke kuburan. Waduh, itu kalau buat saya sendiri ya, saya nggak bisa ngebayangin itu takutnya seperti apa itu. Horor banget tuh pastinya. Aku langsung itu ya, mau balik tidak tahu arah. Coba saya langsung aku balik itu, kembali ke asal, coba ke yang kepertigaan tadi. Saya kembali, saya lupa, tiba-tiba linglung, saya ngeblank. Nah ini saya itu tidak tahu kenapa, tidak tahu mau apa, karena mau itu udah jam itu kan, perjalanan udah jam 3, ini jam 4 kan, jam itu udah lama itu, karena kan 1 jam tuh perjalanan, antara setengah jam atau 1 jam, tidak tahu, lupa aku. Tapi itu mau tanya ke warga tuh, ada rumah warga, TV-nya nyala ya. Saya itu mau ke itu halamannya, tak itu udah ada orangnya. Tak tahu itu ada TV nyala. Ini Mas Ulum tuh mau bertanya. Mau tanya. Saat saya masuk ke halamannya rumahnya, saya itu kan parkirin motor, saya tak parkirin di dalam rumahnya. Ini saya berpikir itu TV-nya nyala, pasti ada orangnya. Ternyata tok itu udah berapa ya, 20 kali kayak tok gitu. Aku bingung gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat itu ya, feeling ada itu yang bantu lah. Nah sebelum kita lanjut lagi ke cerita Mas Ulum ya, saya mau bertanya ya, ketika selama di perjalanan itu kan Mas Ulum ibaratnya kan sudah mulai merasa aneh, yang katanya tadi merasakan ketika berangkat kayak ada yang buntuti, seorang cewek kayak mau bonceng ya kan. Nah selama Mas Ulum di sasaran, ibaratnya disesatkan ke makam, ke hutan sampai ke makam, itu di perjalanan melihat sosok sesuatu apa enggak, atau hanya seperti ngeblank biasa? Enggak, kalau melihat sesuatu enggak, tapi kayak itu loh, linglung sama bingung mau ngapain. Aku pilih jalan tuh bingung, asalnya mau pulang itu loh, kan asalnya pertigaan tadi, saya kembali ke arah pulang itu udah lupa itu. Lupa jalan pokoknya. Nah sebelum Mas Ulum kan ketika nyampe di kuburan itu tadi kan, Mas Ulum kan tadi bercerita kalau Mas Ulum kembali ke pertigaan tadi. Nah sebelum sampai kembali ke pertigaan kan Mas Ulum di kuburan, itu ada terlihat nggak sosok cewek itu tadi yang membonceng Mas Ulum itu? Itu saya melihat kayak ada itu di suatu pohon besar itu ya,
kayak ada yang ngelihatin, tapi tidak tahu itu saya di samping. Teman-teman, kita potong ya. Uh-uh. Potong Mas Ulum, mungkin karena kita itu apa ya, session ceritanya di makam ya. Iya. Ini tadi Mas Ulum juga mendengar nggak Dengar. sesuatu ketawa Iya, di dengar. belakang kita? Nah, ini mendengar. Kayak jelas banget. Jelas banget. Kayak ya tuh ada yang menyimak ceritanya Mas Ulum dan mereka juga tertawa, teman-teman. Oke, Iya. Mas Ulum lanjut lagi. Nah, sosok cewek itu tadi kan yang di pohon ya kan. Itu kelihatan mukanya hancur atau cantik. Kan saya kan itu tak parkirin di pinggir jalan. Saya sambil itu buka HP. Terus kayak ada di samping pohon kayak ada cewek. Tapi tidak tahu itu ngapain itu malam-malam, aku bingung. Tapi saya itu enggak ngurus lah. Aku kan tujuannya yang penting pulang lah, Pulang. gitu. Dan untuk Mas Ulum sendiri ya, perasaannya itu gimana? Apakah sekedar takut atau campur aduk, mau menyerah atau gimana? Atau mau pingsan barangkali? Campur aduk. Di saat itu aslinya ya, pas perjalanan itu nggak tahu kenapa itu gimana ya, bensin yang ada di motorku itu aslinya itu habis itu. Aslinya habis tapi masih bisa jalan. Masih jalan tapi kan tinggal sedikit. Itu saya itu udah jauh loh dari itu ya, pedesaan udah jauh. Yang beli bensinku udah tidak ada lah. Saya bingung gitu aslinya, mau balik tidak ada yang beli bensin. Campur aduk ada pas di saat itulah ngeblank saya. Oke, intinya Mas Ulum itu kan habis ziarah, ya kan, terus waktu ziarah di sana bertiga dan Mas Ulum tiba-tiba gabut, ingin pulang, nekat pulang sendirian, sampai disasarkan ke suatu hutan, sampai ke makam dan akhirnya bisa kembali ke rumah. Nah, setelah itu bisa kembali ke rumah kan? Belum ya. Itu kan saya tanya sama rumah itu ya, rumahnya warga. Saya kan tok gitu sampai 20 kali kan. 20 kali? Ya, tapi itu tidak hasil, tidak ada orangnya. Suatu ketika langsung saya itu saya takut campur aduk karena takut kayak ada orang itu loh ya. Ini jam 4 tapi kok rumahnya orang, takut di itu. Oh, dikira warga gitu lah, kira ngapain gitu. Wah, itu langsung aku tancap gas itu. Saat saya pulang seret sampai ke itu jalan tidak tahu lah, mau bingung aku. Di suatu jalan saya itu coba itu, saya minggir dulu lah, langsung itu. Ini gimana ini, aku langsung bingung. Itu langsung saya rokokan ya, saya rokok. Itu rokok sebentar, menangin pikiran. Wah, ternyata ini aku punya solusi nih, lagi kepikiran. Solusinya apa, Mas? GPS HP. Wah, ini tiba-tiba ngeblank, gak kepikiran kalau ada zaman sekarang pakai GPS bisa ya kan. Iya. Mungkin mungkin pikirannya Mas Ulum dimanipulasi ya. Iya. Manipulasi sama sosok cewek yang bonceng sama Mas Ulum tadi. Nah, ketika kepikiran memakai GPS, itu Mas Ulum masih merasakan nggak sosok cewek itu ngikutin Mas Ulum atau bahkan bonceng di belakang Mas Ulum? Ya, kayak ada itu perasaan saya, perasaan saya tuh kayak ada yang bututin, tapi perasaan aja sih. Tapi kalau melihat sih enggak. Yang melihat tuh pas di kuburan tadi ya. Itu cewek itu pakaiannya putih atau seperti pakaian biasa? Pakaian merah ya, kebaya merah. Dan itu sebelum itu kan sudah kepikiran PHP kan, GPS kan. Tapi itu belum selesai kan. Saya itu ternyata tak bukain GIP itu sinyalnya, ternyata tidak ada sinyal. Nggak ada sinyal sama sekali. Itu di gunung itu. Susah jalan berapa meter gitulah.
itu kalau terjadi sama saya Mas, mungkin saya sudah pingsan gitu di lokasi itu. Nah selain cerita tadi ya kan, punya pengalaman lagi nggak cerita-cerita misteri? Mungkin pengalaman Mas Ulum ketika explore atau ketika kemana gitu? Ya punya ya. Saya dulu pernah ekspor di suatu kantor lah, suatu kantor yang ada di sekitar sini ya. Kota Kudus. Ya, Kota Kudus. Mula-mula saya memasuki area gedung situ. Setelah itu saya ya biasa explore biasa, bawa HP, bawa center. Saya assalamualaikum, saya izin. Ini akan izin dulu kan. Assalamualaikum, selamat. Ya, saya sedikit demi sedikit masuk ke suatu ruang ya. Hingga akhirnya ya saya menemukan suatu ruang yang aneh, tapi itu kayaknya di pojok lah intinya. Pojok itu kayak ada kepala itu kayak ada yang itu ya nginjen apa itu. Oh ibaratnya itu kayak apa, nongol gitu ya? Iya nongol. Dan itu kelihatan nggak sosoknya itu cowok, cewek atau nggak kelihatan? Nggak kelihatan, cuma sebatas kepala gitu toh. Kepala kayak ada yang merhatiin lah intinya. Kalau mukanya sendiri Mas Ulum hancur atau enggak? Hitam. Hitam. Setelah itu saya penasaran, saya deketin. Sampai dideketin? Penasaran itu apa gitu, apa itu ranting pohon. Tapi kan di suatu ruangan kok ada ranting pohon gitu. Coba saya itu masukin, ternyata tidak ada, hilang kan asalnya, tapi dari jauh asli ada, kelihatan itu kepala iya asli. Yang lihat tidak saya sendiri, teman saya juga lihat. Ada juga yang lihat ya selain Mas Ulum. Nah ketika Mas Ulum melihat itu, perasaannya gimana? Perasaannya merinding asli. Merinding. Antara lari, tapi saya itu aslinya tak paksain. Paksain. Karena itu, wah ini punya itulah, wah ini bener apa enggak ya, kan heran saya sebenarnya, bingung ini teman apa enggak, langsung saya itu deketin lah itu. Hanya kepala saja atau mungkin ada perwujudan sesuatu gitu? Enggak ada, itu aja kalau saya malah. Setelah itu kan saya explore, teman saya itu bawa dupa, coba nyalain dupa. Biasa ya kita itu enggak baca lah, cuma ngidupin dupa. Tapi saya menemukan, mencium aroma yang tidak sedap di sekitar situ. Aromanya seperti apa? Bangkai atau apa? Atau darah? Ya, darah. Aroma darah itu wah kayak gimana gitu lah, anyir. Biasanya itu kalau bau anyir tuh sosoknya seperti apa Mas? Tidak tahu, itu cuma saya mencium bau gitu setelah bakar dupa. Terus setelah itu apa ya, setelah bakar dupa, bau-bauan itu sebelum kepala itu nongol atau sesudah kepala itu nongol? Sudah kan. Saya menemukan kepala itu kan, melihat kepala di pojokan. Setelah itu bakar dupa, terus itu hanya kepalanya saja, tidak ada badannya sama sekali. Kepala saja. Mukanya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, hitam. Nah ini ya buat teman-teman sahabat mitos ya. Jadi pengalamannya Mas Ulum ini bisa dibilang creepy atau serem. Kalau buat saya pribadi ya, mungkin saya sudah terkencing-kencing itu ibaratnya itu. Ya, tapi yang pengalaman yang itu yang saya lupakan sampai sekarang, yaitu yang itu tersesat gunung malam-malam jam 3 kuburan. Pagi sampai ke kuburan juga. Itu yang sampai sekarang masih teringat di memori saya.
Itu sosoknya tuh sampai rumah apa enggak ngikutnya? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Tapi saya kan ketolong sama GPS. GPS. Saya jalan berapa meter, 500 meter lah intinya. 500 meter baru menemukan sinyal. Setelah menemukan sinyal, saya baru bisa langsung pulang. Alhamdulillah gitu. Langsung saya, wah, ini gimana sampai rumah itu jam berapa ya? 5:30 kalau nggak salah. Nyasar sampai di rumah 5:30 pagi. 5:30 pagi. Wow. Masa saya baru Pengalamannya luar biasa, sahabat mitos. ya ada itu aja ya. Saya juga itu. Saya kan juga ojek online ya. Oh juga sebagai ojol. Selain ojol juga mahasiswa ya kan? Ya. Nah ini pengalaman sebagai ojol. Ya pengalaman saya jadi ojol ya. Karena saya suatu hari menemukan mendapatkan orderannya itu aneh. Anehnya gimana? Ada namanya itu apa ya? Nggak usah disebutin ya. Iya. Tapi aneh, namanya aneh di itu ya, menurut saya aneh. Setelah itu wah ini nggak beres nih kayaknya itu orderannya. Itu saya di titiknya itu di kuburan. Dapat orderan, titiknya di kuburan. Itu kira-kira orderannya malam atau siang atau pagi? Itu sekitar jam 9-an. 9 malam. Iya. Dan ketika Mas Ulum dapat orderan, ya kan, di posisi di kuburan dan malam, itu Mas Ulum tetap ambil. Ya, coba kita ambil, tapi kan ini pasti salah ini order titiknya kan ada nomornya. Ya. Tapi tak kira ada nomornya kan tak terima itu. Kan ada kasih kalau mau menerima pekerjaan ada terima itu. Iya. Nah, tak terima. Ternyata itu tidak ada tidak ada nomor HP-nya. Terus mau nggak mau ya saya itu bilang restonya ini aneh nih. Oh itu orderan food. Oh, Oke. ya tersebut. Tapi tidak apa-apa lah, ini coba tak ambil gitu. Tak ambil, udah konfirmasi sama Maki. Sambil santai-santai ambil minum aja enggak apa-apa Mas Ulum. Minum dulu ya. Ya. Nanti kita lanjut Minum lagi. dulu, pemirsa. Nah, buat teman-teman ya kan, buat teman-teman sahabat mitos yang punya pengalaman misteri atau pengalaman mistis, horor, bisa cerita langsung, hubungi redaksi Mitos Official ataupun Kalika News TV ya teman-teman. Nah, oke Mas Ulum lanjut lagi ceritanya. Saya itu setelah itu mengantarkan ke makam ya. Tapi ternyata di makam itu tidak ada rumah. Itu telepon tuh panggilan gratis itu. Sampai berapa kali. Tapi tidak ada yang jawab. Ada yang jawab. Ternyata cancel. Sampai makam di cancel. Iya. Itu menurut Mas Ulum itu memang orderan fiktif atau orang iseng atau memang apa ya, kejahilan suatu makhluk yang ada di situ menurut Mas Ulum sendiri? Saya sendiri mungkin ya udah tahu lah. Nggak tahu lah. Nah ketika sampai ke makam iya kan, itu berarti enggak ada siapa-siapa. Nggak ada Terus siapa-siapa. selama di makam memang sampai anterin ke sampai titik tersebut. Dan itu posisinya di tengah makam. Ya enggak di tengah-tengah makam, cuma itu di pinggir makam. Pinggir makam. Pinggir makam. Ini tapi udah di area makam. Di area pemakaman. Itu pinggir kan. Tapi tidak ada rumah. Tapi melihat sesuatu enggak sekitar area makam itu, barangkali ada sosok atau apa? Kalau sosok tidak ada, tapi merinding. Merinding aja. Merinding banget. Terus orderannya gimana? Bawa pulang lagi. Itu kan pas itu kan order kan lumayan alhamdulillah dikit kan. Dikit.
tak bawa pulang. Pulang. Makan Buat sendiri. makan malam ya Mas. Ya, makan sendiri. Ini ya. Dikit deh itulah. Dia banyak. Oke, teman-teman mitos dimanapun Anda berada, cukup sampai di sini segmen Cepuri cerita seputar misteri malam hari ini. Buat teman-teman yang ingin jadi narasumber seperti Mas Ulu, bisa hubungi redaksi Mitos Official ataupun redaksi Kalika News TV. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.